Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Waktu yang indah kita boleh ada bersama di tempat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Tidak terasa, hari ini adalah minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita sudah mulai memasuki bulan yang baru, bulan terakhir di tahun ini. Saya percaya sepanjang tahun ini, dari Januari sampai bulan November ini, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Itulah bukti kasih Tuhan buat setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan satu di dalam doa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa hati yang haus dan rindu untuk menerima lawatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami pulang, kami tidak sama seperti ketika kami datang. Tapi kami pulang membawa janji-janji Tuhan, membawa kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Pagi hari ini kita masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh,
giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh oh. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh oh. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh oh. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya. Orang-orang yang bersuka karena Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Ajaib, sungguh ajaib. Semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi katakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Haleluya. Ajaib perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, kasih setianya tidak pernah berubah. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya.
yang ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan. Perbuatannya dahsyat buat setiap kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang memberi kekuatan buat setiap kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian ini dengan hati yang yakin dan percaya kepada Tuhan. Yes, benar Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau pada nama-Mu Yesus.
perlindungan kami. Engkau Yesus, kami perlukan, kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami, dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Engkau harapan yang tak pernah mengecewakan setiap kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bangga padamu, Allah yang hidup, Bapa yang baik. Kami puji Engkau, kami sembah namamu. Haleluya. Biarlah masih kiara yang mari setiap kita mau berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan, sebab Dia pengharapan kita, sebab Dia penolong kita satu-satunya, yang selalu setia, yang selalu ada. Yesus, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
lagi, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau berkata pagi hari ini Tuhan, seluruh ibadah ini hanya tentang Tuhan. Bahkan ibadah ini bukan tentang pergumulan kami Tuhan. Ibadah ini bukan tentang rengean kami kepada Tuhan. Ibadah ini bukan tentang apa yang kami butuh dari Tuhan. Tapi ibadah ini hanya tentang Yesus. Hanya tentang Yesus. Dan tidak ada yang lain Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Kalau mungkin hari ini kami datang dengan banyak hal. Bahkan membuat kami ini tidak fokus. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau berkata pagi hari ini. Semua hanya tentang Engkau. Dan biar pagi hari ini setiap kami memiliki hati yang mengejar Tuhan. Menginginkan Tuhan. Lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau dibawa aja saudara ya. Boleh ya saudara ya? Sekali-sekali kita dibawa aja. Ada Pak John di situ yang nemenin saya minta D Pak John. Saudara pasti tahu sebuah lagu pujian yang lama berkata, itu nama yang indah, nama Yesus. Saudara pernah dengar lagu itu? Saya rindu kita nyanyikan sama-sama ya. Itu nama yang indah. Nama siapa? Nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bolehkah nyanyikan sama-sama keluar dari hati kita? Katakan, itu nama yang indah. Nama siapa? Nama Yesus. Itu nama, sambil buka hati kita, dari surga mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bolehkah sekali lagi katakan, itu nama yang indah, itu nama yang indah. Panggil segenap hati, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Tuhan Yesus, siapa? Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang kami cinta. Nama Yesus yang kami sembah.
Nama Yesus yang bebaskan kami. Oh, nama Yesus yang kami cinta. Ayo sembah dengan cinta, sembah dengan cinta. Yesus, Yesus Tuhan. Namamu yang ku sembah, namamu yang ku puja. Yesus, Yesus, mulai panggil. Yesus, Yesus. Oh, kami cinta kepadamu. Oh Tuhan Yesus, ayo penuhi tempat ini dengan cinta kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mencintaimu Tuhan, mencarimu Tuhan, rindukan Engkau, rindukan hadirat-Mu Tuhan. Ayo, berapa banyak yang rindu, katakan Tuhan, aku rindu, aku rindu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, sembahannya buat Tuhan Yesus. Tuhan, aku tahu pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Waktu kami memanggil Engkau, Engkau ada Tuhan. Engkau ada Tuhan di gereja ini, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sebaralaba kase, sebaralaba raba, relaba relamo. Haleluya. Ku cinta Kau dan angkat suara. Katakan menyembahmu, rohku bersuka menyembahmu, rohku bersuka. Yang kau dengar, yang kau dengar, semoga berkenan, semoga berkenan. Bagaikan musik merdu dan nyaman. Bolehkah sekali lagi katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau dan angkat suara. Katakan menyembahmu, rohku bersuka Tuhan. Menyembahmu, rohku bersuka. Yang kau dengar, yang kau dengar, semoga berkenan, semoga berkenan. Bagaikan musik merdu dan nyaman, bagaikan musik merdu dan nyaman. Bawa kami gerejamu jatuh cinta lagi dengan Engkau Tuhan. Bawa kami gerejamu Tuhan kembali hidup. It's all about you. Semua tentang Kau dan tidak ada yang lain. Aku berdoa pagi hari ini, Roh Kudus mengambil alih setiap tempat di tempat ini, setiap tempat di hati kami, setiap tempat di pikiran kami Tuhan. Dan biar Engkau yang bicara. Pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri,
yang akan menyentuh dan menghidupkan kami. Sebab hanya yang daripadamu Tuhan yang dapat menghidupkan kami. Dan semua intervensi yang lain kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang bicara buat setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya rindu, mari kita akan lihat firman Tuhan. Sebentar sebelum kita akan buka firman Tuhan, saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak saudara masih ingat masa-masa di mana saudara dulu jatuh cinta? Saudara ya, saya pengen tanya dulu ini. Ini berhubung ada yang di depan ini ada Pak Wuri sama Bu Wuri. Saya kok kepengen tanya, sebenarnya ini saya nggak bermaksud loh Pak Wuri ya. Tapi saya kok kepengen tanya, coba Pak Wuri sama Bu Wuri bisa berdiri sini Pak Wuri sama Bu Wuri ya. Iya. Dulu yang suka duluan Pak Wuri apa Bu Wuri? Loh ini pertanyaannya loh saudara ya. Waduh mateng ini. Yang suka duluan Pak Wuri apa Bu Wuri? Kayaknya dua-duanya ya. Oh, dua-duanya. Ya wes, sekarang gini. Pak Wuri pernah mengalami masa mengejar Bu Wuri apa belum? Pernah juga sih. Pernah ya Pak Wuri ya. Mungkin saya pinjem mic gitu sebenarnya saya supaya Pak Wuri bisa boleh pinjem ya Ibu ya. Ini punyanya Bu Esther atau oh iya boleh Pak punya Pak Tony itu. Nah, pasti kan ada masa toh ya Pak ya. Waktu itu Bu Wuri belum bilang yes gitu loh ya Pak ya. Terus belum bilang mau jadi pacarnya Pak Wuri gitu. Terus pertanyaan saya gini, usaha apa yang waktu itu Pak Wuri lakukan untuk mengejar Bu Wuri? Bu Wuri masih ingat dulu dikejar Pak Wuri? Masih ingat ya? Ya, usaha apa Pak? Ya apa ya, pokoknya semua yang saya bisa itu saya kerjakan buat menarik perhatiannya. Wes gitu ya. Misalnya, loh lah pakai misalnya toh, misalnya apa gitu? Kalau dulu kan saya satu kelas. Ya. Satu kelas jadi lebih enak pendekatannya. Oh gitu ya. Misal ada PR gitu, zaman dulu kan masih begitu ya. Iya. Ya tanya, bisa enggak? Wes gitu. Padahal saya sendiri kalau enggak bisa, saya mesti cari-cari referensi ke teman-teman supaya bisa kasih tahu. Tapi demi ya Pak ya? Iya. Demi membuka pembicaraan selalu ada aja ya Pak ya, yang bisa dijadikan pembicaraan ya. Oke. Kalau Bu Wuri dulu untuk menarik perhatiannya Pak Wuri ini, Bu Wuri melakukan apa? Inilah ini gantian. Apa kira-kira Bu? Apa ya, aku bingung. Malu ya Bu ya? Ya, malu waktu saya pertama kali diapeli ya. Nah. Besoknya saya ketemu tuh malu sekali. Saya tuh gimana mau ketemu lagi. Terus tapi seneng? Seneng juga. Oh tapi seneng ya. Terus? Sampai waktu saya kasih minum ya. Itu gelas sama air tuh saya simpen. Waduh sampai kayak gitu. Itu cuman gelas sama air. Waduh sampai gitu. Semanjur itu gelas sama air itu. Terus tiap kali, pertanyaan kayak tiap kali lihat gelas dan air itu perasaannya apa Bu? Wah ya gimana ya, senang banget. Pak Wuri tahu kalau gelas sama airnya disimpan Pak Wuri tahu? Enggak tahu, baru tahu ini malahan. Wah kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Wuri dan Ibu. Terima kasih Pak Wuri sama Ibu ini. Wah sampai segitu ya. Yang tadinya enggak bisa diusahakan jadi bisa. Yang tadinya sebetulnya ada banyak hal yang ya sebenarnya itu kita begitu terbatas. Tapi diusahakan begitu rupa sampai entah tanya entah usaha bagaimana. Demi di depannya si Ahem ini kita bisa tampil lebih oke gitu ya Pak Wuri ya. Saya senang sama kata-kata Bu Wuri. Bekasnya ngombe sampai disimpan saudara ya. Nah saudara sekarang pertanyaannya gini. Masih ingat enggak kita? Waktu kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan itu kerjakan itu terlebih dahulu Tuhan yang jatuh cinta sama kita. Tuhan mengusahakan luar biasa banyak buat hidup kita. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan beri hidupnya. Tuhanlah yang pertama kali merayu kita. Saya tuh percaya bahwa bukan kita yang merayu Tuhan. Tuhan yang merayu kita duluan. Tuhan yang berkata begini, sini nak aku mengasihi engkau.
Waktu kita bahkan menolak diri kita sendiri, Tuhan yang berkata, aku menerima engkau. Waktu kita bahkan rasanya mau membuang diri kita sendiri, Tuhan yang nemok kita, saudara. Waktu kita merasa bahwa kita ini tidak jadi milik siapa-siapa, meskipun mungkin kita sudah punya istri, sudah punya suami, kita punya keluarga, tapi ada rasa bahwa kita ini tidak belong. Ada rasa bahwa kita ini kayak orang hilang gitu. Tuhan berkata, kamu tak pek, kamu tak miliki, kamu tak sayang. Tuhan dulu yang mengasihi kita. Nah pertanyaannya gini, waktu kita menerima kasih Tuhan dan kita ini jatuh cinta dengan Tuhan. Apa sih waktu itu yang pertama kali kita rasakan? Masih ingat gak rasanya? Saya ingat hari waktu awal-awal saya mengikut Tuhan Yesus. Saya itu dari kecil ada di gereja karena mama saya majelis. Tapi karena saya pergi ke gereja, itu karena sebuah kebiasaan dan apalagi karena pergi ke gereja karena sebuah ancaman. Mama saya tuh kalau anaknya nggak pergi ke gereja berkata, "Mah, badanku sakit." Baik, sepanjang hari Minggu itu saya akan disetrap ada di atas tempat tidur. Yang artinya saya nggak bisa lihat si Unyil, saudara ya. Zaman itu kan TV cuma ada hari Minggu, si Unyil itu yang paling berharga buat anak-anak. Dan itu akan menjadi momen yang paling ngapoi buat saya. Terpaksalah saya pergi ke gereja. Tetapi saya nggak kenal Tuhan sampai pada waktu satu kali. Saya ingat waktu itu mama dan papa saya ini mulai ikut di sebuah retreat di sebuah tempat namanya Nongko Jajar. Itu awal sebuah kegerakan yang ada sampai ada hari ini, saudara ya. Lalu dari situ ada persekutuan doa dan di persekutuan doa itu ada yang namanya cinta mula-mula. Itu menjadi cikal bakal. Saya ingat hari itu kalau saya tuh mau pelayanan, saudara. Wah, itu udah hebohnya luar biasa. Pelayanannya apa sih saya? Tamborin. Main tamborinnya itu loh, cuman cerek. Bisanya cuman kayak gitu, saudara. Kita nggak jago kayak penari tamborin hari ini, saudara. Kita kalau nari tamborin itu cuman tegak berdiri, saudara. Pokoknya tamborinnya berbunyi ke sana ke sini. Tapi puasanya, saudara, itu enggak habis-habis, saudara. Mau main tamborin masih satu bulan di depan, saudara. Itu udah puasa dulu. Puasa kurang sebulan udah puasa. Seminggu dua kali. Mendekati kurang 1 minggu tiap hari puasa, saudara. Itu dulu, saudara ya. Dulu, saudara, waktu cinta Tuhan mula-mula sampai kayak gitu. Saya ingat waktu cinta Tuhan mula-mula, seorang hamba Tuhan datang dan berkata begini, mau gak kamu kasih uangmu untuk Tuhan? Kamu beri hidupmu, uangmu yang terbaik buat Tuhan. Saya berkata, orang lain gak ada yang tahu, tapi saya berkata, saya mau. Hari itu saya punya uang saku tiap 1 bulan, saudara, bukan 1 minggu ya. 1 bulan itu 40.000 uang saku saya, 40.000. Itu udah banyak, saudara, karena zaman itu, saudara. 40.000 saya hitung, per puluhan saya 4.000 tinggal 36.000. Saya mau kasih buat Tuhan hari itu sisa buat saya sekitar uang 11.000. 25.000 berarti ya saya kasih. Itu berlaku dan saya melakukannya itu dengan senang. Saya tidak melakukannya itu dengan terpaksa. Itu namanya cinta mula-mula. Saya bayangkan itu kayak Pak Wuri gitu. Yang enggak bisa. Yang tadinya enak-enakan bisa dipakai enak-enakan, dipakai nahan, tapi enggak berasa sakit. Berasanya apa? Berasanya senang. Itu jatuh cinta, saudara. Sama dengan kita kalau kita ini hari ini datang kepada Tuhan. Masih enggak kita ini punya bara cinta yang sama. Mari kita akan buka dalam Kidung Agung 3, saudara. Sebuah ayat yang sangat manis menurut saya. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia.
Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Firman ini ditulis, ayat ini ditulis adalah hari itu tentang Salomo dan Sulamit. Tapi saya percaya ini dimasukkan di firman karena ini adalah tentang Tuhan dan kita. Firman Tuhan berkata begini, ada enggak hati kita tuh sampai malam-malam mau tidur aja kita tuh masih mencari Tuhan. Dan berkata, Tuhan Engkau di mana? Ini orang yang jatuh cinta itu kayak gitu. Saudara kalau dulu jatuh cinta, mau tidur yang ingat apa? Wajahnya. Saudara ya, mau tidur yang ingat apa? Tadi chatting ngomongnya begini. Tadi waktu aku dolan ngomongnya begini, perkataannya tuh terngiang, terulang lagi. Tadi dia ketawanya kayak gini, tadi dia beliin aku ini, tadi dia pegang tanganku, tadi dia melihat aku dengan senyum. Kita bisa lihat itu lagi dia ada di dalam ruang mata kita ini. Pertanyaannya waktu kita mau tidur, ada gak kita tuh ingat Tuhan? Sampai kayak Tuhan, aku nih udah mau tidur nih. Tuhan masih temani aku enggak? Tuhan hari ini tadi Tuhan, Engkau bilang ini Tuhan, masih ingat gak? Dan Tuhan firman Tuhan berkata begini, di atas ranjang itu aku mencari sampai dia gak bisa tidur. Dia bangun dan dia berkeliling sampai mau tidur aja dia memastikan dia mendapatkan kekasihnya untuk dibawa masuk tidur. Adakah kita waktu kita ini hidup dalam hidup kita ini, begitu rindunya kita itu sama Tuhan sampai gini, aku ndak akan tidur nih kalau aku ndak bawa temani Tuhan. Aku harus memastikan Engkau ada dalam hidupku karena Tuhan itu begitu nyata. Hari-hari ini buat orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu sedang sangat bermurah hati. Tapi demikian juga buat orang-orang yang tidak mencari Tuhan, maka orang itu benar-benar tidak akan mendapat apa-apa. Cari saja saudara, Tuhan itu sangat suka dicari. Nah, kenapa seringkali dalam kerohanian kita ini menjadi pribadi yang up dan down. Kenapa? Karena kita salah mencari. Banyak dari kita orang Kristen kita salah nyari. Apa yang kita cari? Yang kita cari itu mungkin sesuatu yang mengenakkan hidup kita, mengenakkan badan kita. Saudara, suami saya tuh Pak Lukas tuh lagi tergila-gila yang namanya makan sehat saudara ya. Jadi dia kalau tiap kali makan dia selalu bilang, saya makan yang gak ada gulanya. Kecuali durian saya makan itu segala sesuatu yang lain yang gak ada gulanya katanya gitu. Jadi dia nasi dia gak makan, nasi putih dia gak makan. Terus roti dia gak makan. Kalau saya makan roti dia selalu bilang ini banyak gulanya ini gitu ya. Lalu dia mulai karena dia tergila-gila hidup sehat saudara ya. Sejak dari yang terakhir kali dia masuk ke rumah sakit itu saudara. Terus setelah itu dia langsung hidupnya berubah total dan dia sangat sehat. Saya sih masih biasa aja saudara. Tapi dia selalu ngasih tahu saya dan ngajarin saya begini. Perhatikan apa yang kamu makan. Karena yang akan kamu makan itu akan mempengaruhi besarnya energi yang kamu punya. Lihat dia berkata. Tiap kali kamu memakan sesuatu yang salah. Misalnya kamu memakan banyak gula. Waktu itu instan kamu akan merasa kenyang, tapi sesudah itu tiba-tiba kamu akan merasa sangat lapar dan otakmu akan berkata harus kembali ke gula lagi. Dia berkata begitu. Itu sebabnya jangan makan gula. Itu kata Pak Lukas ya saudara ya. Jangan makan gula, ganti dengan sesuatu yang lain misalnya protein atau apa begitu. Saya berkata, loh kok mirip ya sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkata begini, kalau kita itu memakan sesuatu yang salah, maka otomatis tubuh kita ini
kayaknya kenyang cepat, tapi sesudah itu kita akan lapar cepat. Dan lapar cepat kita akan juga menuju ke hal yang salah lagi. Contoh, berapa banyak dari kita tahu kalau kita, terutama hamba-hamba Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan yang pernah pelayanan, yang ikut kepanitiaan. Kita bikin kepanitiaan, selesai mau panitiaan nih, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan, kita mengerang kepada Tuhan. Selesai acara, selesai, breng, ngapain kita? Lu kita nggak berdosa saudara, kita nggak mencuri, kita nggak bunuh orang, kita nggak ngerampok, kita nggak nonton video porno. Ngapain tapi? Palingan ini saudara, Facebookan, bener saudara? Apa? Sosmed, nah, saudara ya? Baca berita terkini. Ini kena ini, si itu, ini selebritis ini kita ngikuti lagi. Setelah selesai, yang tadinya lagi sungguh-sungguh nih mencari Tuhan. Setelah selesai acara itu kayak orang lapar roh kita. Kalau habis acara itu rohnya enggak penuh. Kalau habis pelayanan itu lapar rohnya. Lalu kita kasih dia makan junk food. Apa yang terjadi? Besoknya habis pelayanan bisa gegeran dalam rumah tangga. Kenapa? Sebab kita makan yang salah. Energi yang kita makan salah saudara. Lah kalau sudah gitu kita carinya apa? Nasihatnya bisa nyasar ke tempat yang salah. Nah itu akan jadi sebuah lingkaran setan yang akan berulang-berulang terus. Nah Tuhan berkata gini, cari aku. Habis bikin acara. Semua tim yang ada. Sampai di rumah, cari Tuhan lagi saudara. Engkau akan mendapati itu seperti makan makanan yang bergizi. Menyiapkan saudara besok apapun yang terjadi kita bisa menyikapi dengan benar. Sehingga waktu besok kita menghadapi apapun kita nggak akan lari pada tempat yang salah. Kita akan lari kepada hal yang benar. Firman Tuhan berkata untuk kita ini punya hati yang kembali mencari Tuhan. Kembali hati yang mengejar Tuhan. Orang yang mengejar Tuhan itu yang pertama apa sih yang dikejar? Yang pertama yang dikejar adalah kejarlah pribadi Tuhan. Jangan kejar tangannya. Jangan kejar berkat. Jangan kejar kesembuhan. Kejar Tuhan saja saudara. Sebab kesembuhan itu otomatis ada kalau ada di dalam hadirat Tuhan. Kelimpahan, kecukupan, penerobosan itu otomatis saudara. Tapi kejarlah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Mari kita akan membuka di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan siapa? Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bukan menantikan keajaiban Tuhan. Bahkan bukan menantikan manifestasi kuasa Tuhan. Dia cuma sekedar menanti Tuhan. Menanti dengan sederhana. Menanti dengan tulus. Hari-hari waktu kita jalan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa dengan satu hal yang paling mendasar dalam kekristenan. Apa itu? Satu toh, ketulusan saudara. Dulu kalau kita cinta, kayak Pak Wuri tadi kalau ngomong. Waktu Pak Wuri jatuh cinta dengan Bu Wuri. Kan gak peduli toh. Mau Bu Wuri itu waktu itu sudah mandi apa belum mandi gak peduli. Tetap ayu, betul ya Pak Wuri ya? Tetap ketok cantik. Mau Bu Wuri hari itu nilainya dapat bagus di kelas, menjadi pacar yang membanggakan atau pas nilainya jeblok, tetap bangga, tetap senang. Kadang-kadang waktu kita jalan dengan Tuhan, ini yang kita itu hilang. Kita hilang tulus, hilang kagum. Kalau enggak sampai Tuhan bikin mujizat besar, kita enggak kagum. Kalau Tuhan enggak sampai beri kita berkat besar, kita enggak kagum. Sehingga ini membuat kita tahu-tahu kita ini sudah berada mengejar sesuatu yang berbeda. Nah, apa sih masalah dari orang, problem dari orang yang mencari Tuhan? Setan itu suka memberi yang namanya gangguan atau distract, mengalihkan fokus kita. Apa yang biasanya setan itu lakukan untuk mengalihkan fokus kita?
Yaitu setan membuat kita melihat ke arah yang berbeda. Contoh modelnya kayak gini saudara. Gambarannya kayak gini. Saudara pernah tahu kalau saudara ada di tengah kemacetan, dan saudara tidak bisa bergerak, terus di belakang saudara ada bunyi gini, maksudnya itu loh saudara, bukan yang mobil plus itu, bukan saudara ya, bukan yang mobil plus, mobilnya itu Pak Polisi gitu saudara, yang buka barikadenya Pak Presiden gitu saudara lah ya, taruh kata, wih Pak Presiden mau lewat di belakang kita saudara, semua kan minggir saudara ya. So, saudara punya kesempatan untuk tiba-tiba ketika mobil itu habis lewat, saudara bisa punya kesempatan ngikuti pas ngintel di belakang barikadenya Pak Presiden. Di belakang barikadenya polisi yang paling terakhir saudara. Saudara, kalau saudara pada waktu saudara ngikuti itu saudara, mata saudara terus ada di situ, saudara akan bisa. Tapi begitu orang di sebelah saudara berkata begini, saake wong iku ya wong iku lah apa. Saudara lagi ngikuti barikade presiden ini saudara, barisan presiden, saudara meleng dikit saudara. Saya pastikan saudara sudah tidak akan ada langsung. Tiba-tiba dalam berapa detik saudara sudah tidak bisa ikuti barisan presiden lagi. Betul kata saya enggak saudara? Pernah saudara? Pernah ya saudara? Tiba-tiba loh waduh sudah keselip. Waduh wes kena wes sudah hilang semua. Sama. Orang yang mengejar Tuhan itu pandangannya mesti terus ada di situ dan tidak boleh di tempat lain. Nah setan sukanya gini. Setan tidak suka langsung berkata begini. Ini Tuhan, ini setan. Langsung setan membuat kita siap gitu ya, mengejar sana. Wah pasti kita langsung berkata tolak dalam nama Yesus gitu kan. Tapi yang setan katakan tuh persis kayak orang sebelah kita yang tadi saya katakan itu. Dia cuman bikin kita fokusnya beralih dikit. Contohnya apa saudara? Saudara ingat waktu di Taman Eden. Di Taman Eden ada Adam, ada Hawa, ada binatang di situ, ada pohon. Ada pohon yang semua boleh dimakan kecuali yang tidak boleh dimakan berapa saudara? Satu tok. Pohon kehidupan itu boleh dimakan. Tidak tahu kenapa Adam dan Hawa nggak makan. Tapi yang pohon lainnya dia makan saudara ya. Dan satu yang nggak boleh itu cuma pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuman itu doang. Nah, tahukah saudara bahwa di Taman Eden itu Kejadian 3 berkata bahwa ketika hari sejuk Tuhan jalan di Taman Eden. Adam dan Hawa tahu lalu dia sembunyi ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi artinya begini, ketika Tuhan jalan artinya Adam dan Hawa udah terbiasa dengar Tuhan jalan di antara pohon-pohon. Karena firmannya ngomongnya gitu. Di tengah-tengah pohon itu Tuhan jalan. Nah setan cuman bilang gini, kalau biasanya Adam dan Hawa lihat pohon-pohon itu sebagai apa? Tempat Tuhan jalan. Tiap kali dia ada di situ, begitu dia lihat, oh Tuhan jalan, Tuhan jalan, Tuhan jalan. Tapi hari itu setan membuat Adam dan Hawa itu cuman hilang fokus dikit. Dari yang tadinya mencari langkah Tuhan, tiba-tiba setan berkata begini, bukankah pohon-pohon itu gak boleh dimakan semua? Salah apa betul omongannya setan? Loh ya betul saudara, karena Tuhan tidak menciptakan kita makan pohon. Betul enggak saudara? Betul. Kalau dia bilang bukankah buah-buahnya gak boleh dimakan semua, nah itu salah. Tapi setan gak ngomong gitu loh. Yang dia katakan pertama bener loh. Bukankah pohonnya gak boleh dimakan semua? Iya bener lah kalau pohon. Si Hawa aja yang nangkapnya gatel saudara ya. Tapi lihat, dari yang tadinya dia melihat di antara celah-celah pohon apakah ada langkah Tuhan. Tiba-tiba fokusnya pindah kemana? Ke pohon. Cuman dikit tok. Yang biasanya cari langkah-langkah Tuhan di antara pohon-pohon. Cuman meleng ke pohon. Dah langsung jatuh saudara. Sama. Ketika setan itu suka kita mencari Tuhan, setan itu cuma ingin membuat kita meleng dikit banget. Dikit, gak banyak. Yang mengganggu hati kita, yang membuat kita ini jadi gak sabar, yang membuat kita ini jadi marah, yang membuat kita ini jadi pahit, yang membuat kita ini jadi gelo, yang membuat kita ini jadi patah arang, yang membuat kita ini ada perkataan-perkataan yang membuat telinga kita ini gatal kayak kita ini jadi kayak Hawa. Aduh aku pengen membetulkan itu. Dan tiba-tiba yang tadinya kita mengejar Tuhan, kita bisa meleng. Dan kalau sudah meleng dikit, wah hilang saudara. Barikade Pak Presiden hilang. Sama barisan Tuhan yang sedang kita kejar, tiba-tiba menghilang.
Nah Tuhan berkata hari ini, kejar dengan sebuah ketulusan. Kejar dengan hati yang sederhana. Cari Tuhan saja. Jangan sampai mau ditipu oleh iblis. Biasanya setan itu memberikan kita salah fokus dengan apa? Dengan himpitan. Memberikan kita salah fokus dengan apa? Dengan kekhawatiran, kepahitan seperti tadi yang saya katakan. Padahal Tuhan itu mau supaya kita itu selalu cari Tuhan dan jangan sampai meleng sedikit pun. Orang yang mengejar Tuhan, yang pertama mengejar pribadinya. Yang kedua saudara, apa yang dikejar? Yang dikejar adalah seperti Pak Wuri tadi bilang, apa yang menyenangkan hatinya. Apa yang dia butuh. Oh butuh enggak? Butuh dibantu enggak PR-nya? Butuh dibantu enggak? Sampai yang enggak penting tuh. Tapi begitu misal hari itu Bu Wuri ngomong gini, ih rasanya pengen makan mie godok ya. Saya percaya itu. Pak Wuri langsung siap-siap entah bagaimana caranya mie godok harus tersedia hari itu. Betul, betul Pak Wuri ya. Harus tersedia, tidak tahu gimana caranya. Lah kita sama Tuhan, bagaimana kita sama Tuhan? Kejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, kejar apa yang jadi selera Tuhan. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember di mana Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari Natal Tuhan Yesus lahir. Kalau hari Natal, hari ulang tahun saudara, Pak Lukas bulan yang Oktober kemarin ulang tahun. Saya tanya sama Pak Lukas, kamu mau kado apa? Gitu ya. Wah gak usah lah, gak usah gitu kan ya. Gak usah. Baik, saya tanya gini deh. Ayo kita pergi, aku akan temenin kamu untuk cari kado apapun yang kamu mau, yang kamu rasa itu kamu mau dan aku akan beli buat kamu. Saya berkata begitu. Pergilah kita ke mall saudara ya, dan dia mencari yang dia mau, tepat seperti yang dia mau. Yang saya tahu saudara kenapa saya lakukan itu, karena saya sudah pernah satu kali saya belikan dia hadiah dan dia lihat hadiahnya senang. Ya seneng lah, wong namanya dikasih hadiah ya. Saudara tahu kan arti kata-kata itu kan? Kita kan sering mengatakannya juga. Ya seneng lah, wong namanya juga dikasih hadiah lah. Ya, tapi setelah itu baru selang seminggu dia berkata begini, Ken pakai nih, pakai kamu. Gitu saudara, itu yang hadiah yang dari saya tuh. Ini pakai kamu nih. Saya kan merasa ini berarti dia nggak seneng. Ini berarti dia nggak seneng. Gitu. Pak Lukas kasih saya hadiah yang fenomenal dari dulu sampai sekarang. Yang itu berlaku tiap kali saya pakai hadiah itu saya selalu berterima kasih untuk hadiah ulang tahun itu. Saya ingat waktu itu saya hamil Joel saudara. Dan saya kalau tiap kali hamil kan kaki saya selalu bengkak. Saya selalu ini dan itu dah saudara ya, pegelen gitulah kayak orang-orang hamil pada umumnya. Dan ketika kami jalan-jalan di mall gitu saudara, dia lihat ada yang namanya kursi pijet. Ya, itu hadiah ulang tahun fenomenal buat hidup saya. Kursi pijet untuk kaki, saudara. Hari itu menurut saya itu harganya mahal. Tapi ketika kita mau pulang, kita kembali ke tempat itu lagi. Saya nggak bilang kalau saya minta kursi pijet itu. Saya kan nggak mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun untuk kursi pijet itu. Tapi waktu penjualnya mencoba di kaki saya, dia melihat ekspresi saya dan dia tahu apa yang dia harus lakukan, saudara ya. Lalu pulang itu dia berkata kita kembali ke toko yang pertama tadi dan saya mau bayar itu dan dia bayar itu, dia bawa pulang. Saya berkata gini, larangnya lo kursi pijet lo, ini buat apa toh? Saya tuh menyesali kok mahal banget. Gak apa-apa ini hadiah ulang tahun buat kamu. Beneran lo. Saya tahu dia gak sesuka itu gitu saudara. Tapi sampai hari ini tiap kali saya pakai kursi pijet itu. Waktu saya capek saya bilang gini, ini hadiah ulang tahun paling aku suka. Kenapa? Karena ini yang seperti seleraku. Ini yang seperti yang aku mau. Ini gak pakai menunggu ini dan itu. Ini tepat. Itu selera saudara. Tahu gak saudara? Tuhan punya selera. Tuhan punya selera. Pertanyaannya, kita kalau ngasih buat Tuhan itu selera Tuhan apa selera kita? Kalau kita ngasih buat Tuhan itu yang kita anggap itu yang terbaik buat Tuhan. Atau yang kita pikir ya Tuhan pokoknya isaku gini
sakwelasku begini, atau yang kayak apa? Atau yang kita pikir itu bagus banget, tapi enggak selera Tuhan. Satu kali saya bilang sama Mbak di rumah, Mbak, saya mau ayam ini nanti pulang, saya nanti dimasakin begini. Dia waktu saya pulang, waktu saya pulang itu ayam berubah rupa dan meskipun menurut dia itu lebih baik dari yang saya maksud dan dia melakukannya itu bukan yang enggak terbaik, yang terbaik dia lakukan saudara. Hanya saja itu enggak seperti pesan saya. Pertanyaannya happy enggak? Enggak happy. Padahal dia melakukan lebih baik loh. Lebih berkorban loh. Lebih angel loh. Tapi gak selera. Nah pertanyaannya gini. Waktu kita datang sama Tuhan. Pernah enggak kita tanya, Tuhan seleramu itu apa? Seleramu tuh yang kayak apa? Seringkali yang jadi keinginan Tuhan itu enggak populer. Seringkali yang jadi selera Tuhan enggak cocok sama daging kita. Tuhan berkata, ampuni, tidak cocok Tuhan seleramu. Ini orang ini cocoknya dibales dulu. Biar dia tahu bahwa dia harus berubah sebagai orang Kristen. Ya gitu kan ya saudara. Kita kan maunya gitu saudara. Apa yang jadi selera Tuhan seringkali gak populer. Gak seperti yang orang lain mau. Bahkan gak seperti yang kita sendiri mau. Saya ingat pada waktu 1 tahun yang lalu saya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk saya ngopeni ODGJ saudara ya. Itu tepat 1 tahun yang lalu, hari ini di mana dia udah diambil sama Dinsos saudara ya. Nah waktu saya ambil itu saya mengakui bahwa itu bukan selera saya. Jujur kalau saya ditanya apa saya senang, enggak saudara. Itu enggak selera saya. Tapi yang saya tahu hari itu selera Tuhan. Dan saya enggak tahu kenapa kadang-kadang selera Tuhan itu nyeleneh banget. Itu enggak seperti yang saya mau. Saya ingat saudara waktu saya tiap sore saya kasih mandi dia dan saya kirim dia makanan. Sri itu ya saudara. Tiap sore saya datang ke rumahnya setengah jam dari sini. Saudara. Saya sendirian ke sana. Saya bawain dia, saya suruh dia mandi di kamar mandi umum, saudara ada kamar mandinya pasar di situ. Selesai dia mandi, saya ajari dia nyuci bajunya. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, saudara ya itu nanti lain cerita. Saudara, saya kasih dia makan. Sering kali di sore-sore itu, saudara, jujur. Itu sebuah gubuk reot yang mau pecah gitu ya, udah mau ambruk. Dengan di pinggirnya tuh enggak ada tetangga sama sekali. Karena itu sebelahnya pasar, berarti sore-sore sudah enggak ada orang. Di sebelah-sebelahnya juga enggak ada orang, saudara. Di sebelah depannya juga kayak pasar yang kosong gitu. Di dalam gubuk itu, jujur saudara, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku iki lah apa mbok kongkon mrene. Ini lo gak mudeng Tuhan. Sri ngeliati saya dengan pandangan yang Allah. Saya ngeliati Sri dengan meta apa ke wong iki saudara. Di mana di situ udah ada orang kasih, udah ada orang yang lihat, udah ada orang yang tahu. Mau tak injili wong liya, yo sapa sing meta injili ya ndak ada saudara. Cuman saya Mas Sri dan saya. Saya berkata, Tuhan aku iki lah apa? Seringkali saya waktu itu saya mau mundur. Tuhan berkata, aku taruh hatiku di situ. Jalan lagi. Tiap kali saya mau mundur saudara, saya minta tanda sama Tuhan. Dan Tuhan itu mesti kalau ngasih tanda itu membuat orang tuh gak bisa bergerak saudara. Satu kali dia tuh udah hilang beberapa hari saudara. Entah kemana gitu kan. Mesti kalau datang tuh cari-cari dulu. Saya berkata begini, Tuhan hari ini gak dapat loh Tuhan ya. Besok kalau tak cari gak ada lagi. Tukang ngancem saudara. Besok kalau tak cari gak ada lagi berarti aku gak datang lagi Tuhan. Besok saudara saya disanggong di depan
depan saudara, di depan tempat parkir saya, dia udah ada di situ. Saya pikir Tuhan ini guyonan beneran. Tuhan ini guyonan beneran. Satu kali pernah di masa itu saya tuh dimaki-maki sama Sri. Saya berkata sama Tuhan, saya protes. Tuhan, lihatlah Tuhan. Lah opo. Tuhan, kalau boleh aku bilang ya Tuhan ya. Aku tuh pengen kok Tuhan diberkati kayak orang lain Tuhan. Di masa-masa kayak gini bisa pergi sama keluarganya. Bisa pelayanan pergi kemana. Tuhan aku ya pengen Tuhan ke bangsa-bangsa kayak orang lain. Tapi kok walhasil aku nyasar di sini Tuhan. Saya berkata gitu. Di tempat yang entah berantah yang gak ada peradaban yang menurut saya tuh hari itu. Meskipun itu masih dekat dari Blora tapi gak ada peradaban di situ. Kan gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Seringkali waktu hari-hari itu apalagi waktu hujan saudara ya. Saya berkata ini aku nih ngapain Tuhan. Tuhan berkata itu seleraku. Itu seleraku. Habis itu saya dimaki-maki sama dia. Pernah satu kali saya dimaki-maki. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan lihat toh Tuhan. Saya ngancem lagi sama Tuhan. Lihat toh Tuhan. Percuma toh Tuhan. Tak lepas ya Tuhan. Percuma toh. Wong sudah tak doano. Sudah tak openi. Sudah tak gini, sudah tak gitu. Dia sedikit pun gak ngerti. Tak lepas ya Tuhan ya. Lihat besok lagi. Kalau besok dia masih seperti ini, berarti memang semua sia-sia. Saudara tahu besok saudara ya, dia itu dengan sangat manis, dia dengan sangat baik saudara ya. Dia itu berubah begitu rupa, sehingga saya tuh bisa merasa bahwa aduh Tuhan tuh tiap kali tak ancam tuh Tuhan tuh yang merayu saya loh saudara. Bukan saya yang merayu Tuhan, Tuhan yang merayu saya. Openono lagi saudara, openono lagi saudara. Sampai Tuhan bilang cukup. Saya berkata, selera Tuhan tidak populer. Nah, masalah daripada waktu, kalau kita mengejar Tuhan, biasanya setan itu membuat kita tidak fokus, kita meleng. Tapi waktu kita mengejar selera Tuhan, ini. Masalah terbesar yang jadi distraction buat kita adalah, seringkali kita yang cari tepuk tangannya. Jujur, itu udah orang lain. Saya berkata itu saya. Itu saya. Waktu aku saya mengejar selera Tuhan, kadang-kadang saya berkata Tuhan ini tidak cocok Tuhan. Ini tidak pakai tepuk tangan Tuhan. Aku tuh ya pengen diri akui. Aku tuh ya pengen aku itu mendapatkan pengakuan dari manusia. Tapi Tuhan berkata no, kerja aja kamu. Itu seleraku. Tapi Tuhan saudara tahu di mana ada selera Tuhan di situ. Saudara akan tahu di situ ada yang namanya sukacita, ada damai sejahtera, ada segala yang terbaik itu ada tersedia di situ. Saya ingin menutupnya dengan kisah Marta dan Maria. Mari kita akan buka di dalam Lukas 4 ayat, Lukas 10 maksud saya. Lukas 10. Ayat yang ke 38. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani dia. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dalam kisah ini, yang mengundang Yesus itu bukan Maria. Yang mengundang Yesus adalah Marta. Marta itu yang punya rumah. Maria saudaranya. Marta yang ngundang. Marta yang siapkan semuanya buat Yesus. Marta yang lakukan semuanya buat Yesus. Maria itu sepertinya sejujurnya itu enggak populer banget. Dia firman Tuhan berkata gini, dia itu terus bergantung kepada perkataan Yesus.
Dia tuh terus menerus cuman dengerin dan kayak benar-benar dia tuh hanya dengar perkataan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata di versi The Message, dikatakan begini, Martha, kamu fussing far too much, artinya tuh kamu ribetnya kebablasan. Kamu ribet kebablasan. And getting yourself worked up over nothing. Dan membuat dirimu tuh melakukan sesuatu yang sia-sia. Gak ada nothing banget, gak ada apa-apanya banget. Padahal hari itu Martha yang belanja, saudara. Martha yang beteti ayam, kira-kira gitu saudara ya. Martha yang nyacah, yang bikin bumbu yang sampai ayam itu mateng, itu Martha dari belinya loh saudara. Dia gak sekedar tukang masak. Dia buka rumahnya, dia bersihin rumahnya, dia kasih uangnya, dia masakin Yesus. Tapi Tuhan bisa bilang gini, yang kamu lakukan sia-sia. Saya pikir gini, Tuhan gak adil banget loh Tuhan. Gak adil banget loh. Ketika kita udah merasa melakukan yang terbaik. Sampai uang kita kasih. Tuhan berkata, yang kamu lakukan tuh ribet kebablasan. Dan itu tuh gak ada harganya. Wih, saya pikir saudara, jujur saudara, itu kalau saya yang dikasih omongan gitu, aku iso mutung saudara ya. Saudara kalau saudara dikasih omongan gitu, saudara mutung gak? Bisa mutung loh saudara. Loh aku yang belanja loh Tuhan. Loh jangankan gitu. Kadang-kadang baru diomongi orang, hati-hati loh nanti tidak diakui. Weh mutung gitu saudara ya. Loh baru gak diakui ini saudara ya. Ini lebih lagi saudara. Ini gak cuman sekedar gak diakuin loh saudara. Ini dianggap hampa semua pengorbanannya. Kenapa? Satu aja. Dia ndak nangkep selera Tuhan. Hati-hati dengan Yesaya 1 bilang gini. Ada ibadah-ibadah yang membuat Tuhan itu payah. Kenapa? Karena dikerjakan ndak tepat seperti yang Tuhan mau. Hati-hati. Biarlah hati kita ini mengejar Tuhan dan mengejar seleranya. Mari kembali dalam ibadah ini, semuanya tentang Yesus dan tidak ada yang lain. Sampai kita ada di satu masa di mana kita bisa berkata sama Tuhan gini, Tuhan, sampai semua pengorbananku, semua jerih payahku, biarlah itu sampai tidak berharga apa-apa. Hanya Yesus yang dimuliakan. Nah itu selera Tuhan. Martha itu hari itu mau hasil jerih payahnya itu diakui. Dia mau, Yesus lihat dong, gue capek nih, gue berusaha nih, aku udah lakukan nih. Tapi Tuhan berkata, itu enggak seleraku. Tapi Maria yang benar-benar losor, saudara. Tiba-tiba dialah orang yang memberikan bukan hanya hidupnya, tapi harta masa depannya yaitu narwastunya buat Yesus. Kenapa? Karena dia tahu persis selera Yesus. Dia tahu persis itu. Saya berdoa hari ini biar kita jadi gereja yang mengejar Tuhan. Mari kita akan membuka sebuah ayat yaitu di dalam Yeremia 29. Saya minta D Pak John. Yeremia 29 ayat 13. Firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Mari hari ini kita punya hati yang mengejar Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mengejar hadir-Mu, mengikuti kebaikan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
memandang-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan dekat kepadamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Suara-Mu yang kami tunggu Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat tangan kita, katakan pandang Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Ayo punya hati yang mengejar Tuhan, katakan mengejar, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah, 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 kejar Tuhan. Rapa syerapa, kirapa ralamuya, mengejar-Mu, menginginkan-Mu Tuhan. Kiriba kasenia ralamu. Ayo kejar Tuhan, kejar Tuhan. Katakan betapa Engkau menginginkan Tuhan, lebih dari apapun Tuhan, lebih dari siapapun.
Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kami jadi orang-orang yang mengejar Engkau. Tuhan berkata, orang yang kejar Tuhan, yang nantikan Tuhan, itu bukannya tambah loyo, tapi akan dapat kekuatan yang baru. Berarti Tuhan, waktu kami ini menjadi semakin kuat, growing stronger, itu adalah ketika kami menanti Tuhan dengan setia. Dan kami mau berkata, Tuhan kami mau menanti Tuhan. Supaya hidup kami ini tidak gampang loyo Tuhan. Supaya iman kami gak loyo. Menantikan Tuhan, mencari Tuhan. Biarlah di rumah kami Tuhan, kami ini jadi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan. Di dalam doa, di dalam ucapan syukur. Waktu kami membaca firman-Mu Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Waktu kami memuji, menyembah Engkau di rumah Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Dan kami akan melihat Tuhan, hidup kami mendapat kekuatan yang baru. Sebab hadirat-Mu itu adalah sumber kekuatan buat kami Tuhan. Hadirat-Mu itu selalu membuat kami ini ngecas Tuhan. Sehingga kami ini tidak akan kehabisan energi. Karena kami ada hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami semua nangkep hati-Mu, nangkep selera-Mu. Tuhan, besok ini sebentar lagi hari Natal. Kalau hari Natal semua orang mau bawa hadiah buat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hadiah yang kami bawa itu bukan selera kami, tapi selera Tuhan. Selera Tuhan. Tuhan, Natal besok ini, Tuhan mau apa sih Tuhan? Tuhan lagi selera apa sih Tuhan? Bicara ya Tuhan. Sebab kami ini pengen kasih kado buat Tuhan. Saudara yang pengen kasih kado buat Tuhan, bolehkah saudara taruh tangan buat saudara di dada, katakan, Tuhan, aku kok pengen kasih kado buat Tuhan di hari Natal ini. Tuhan seleranya apa? Tuhan seleranya apa? Ngomong ya Tuhan. Kami tidak mau kasih kado yang sia-sia. Kami tidak mau kasih kado yang kayaknya hebat, tapi buat Tuhan itu sebenarnya nggak ada arti. Kami pengen kasih kado buat Tuhan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Hari-hari ke depan ini bicara ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya gereja-Mu di bulan Desember, waktu kami Natalan nih Tuhan, masing-masing kami seperti orang-orang yang bawa kado sendiri-sendiri buat Tuhan. Ada yang bawa kadonya itu adalah pengampunan. Ada yang bawa kadonya yang disebut ketulusan. Ada yang bawa kado berupa jiwa buat Tuhan. Ada yang bawa kado mengasihi orang yang gak diperkirakan oleh orang lain. Gak diperhitungkan oleh orang lain. Ada yang ngasih kado apa saja. Dan Tuhan, kami mau berkata, Tuhan bebas pilih apa saja dari hidup kami. Siapa setuju berkata, ya Tuhan bebas pilih. Tuhan bebas pilih, katakan iya. Betul Tuhan, Tuhan bebas pilih. Bebas minta apa saja. Bebas Tuhan mau minta apa saja daripada kami. Kami cuma mau senangkan Engkau Tuhan. Cuma ingin senangkan Engkau. Boleh saya minta A? Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan yang aku mau Tuhan. Yang ku mau hanya Tuhan bebas minta apa aja Tuhan. Lah seluruh hidup bebas minta Tuhan. Kami cuma pengen menyenangkan Tuhan aja. Bukan
bukan kami yang minta Tuhan. Perak bagam permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, namun Engkau segalanya, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, namun Kau segalanya, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa gereja ini kembali jatuh cinta lagi dengan Tuhan dan mempersembahkan apa yang tepat seperti yang Tuhan mau. Bahwa kami semua ada dalam hati-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Yang sepakat firman Tuhan berlaku buat kita, mari sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Khusus untuk minggu ini, doa malam lawatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pukul 6 sore. Mari para wanita, hadirlah Natal BBI yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 pukul 5 sore, bertempat di Geraha Betani Blora dengan pembicara Ibu Pendeta Esther Budiono dari Malang, dengan tema Wanita Kuat dan Bijaksana. Mari para pria, hadirlah Natal Kopi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Desember 2022 bertempat di Geraha Betani Blora, pukul 5 sore dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Sianto dari Malang dengan tema His Love My Strength. Natal Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 4 sore bertempat di Geraha Betani Blora dan akan dilayani oleh Kak Manto Superbook Jakarta. Mari Bapak Ibu yang mempunyai anak umur 0-12 tahun bisa membawa putra-putrinya untuk datang di Natal Sekolah Minggu Pahlawan Kuat. Bagi adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan brosur cetak Natal Sekolah Minggu Pahlawan Kuat bisa menghubungi Saudari Giovanni. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 sore via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara perlu dicatat ya, kita akan merayakan Natal-Natal dan juga dari kita akan menghadiri Natal di cabang-cabang. Karena itu hari Jumat yang biasanya doa malam lawatan kita undur hari Sabtu, karena hari Jumat itu kita akan mendatangi Natal yang ada di gereja di Mojo Kelet. Iya. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati bisa lambaikan tangannya. Saya sangat diberkati Tuhan. Ayo kita mau bertobat gitu ya. Mungkin hati kita sudah beralih ya. Kita mau kembali fokus kepada Tuhan. Dia adalah center hidup kita ya. Dia adalah segala-galanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama, kita akan berdoa, kita akan doakan kota Blora ini. Blora sedang merayakan hari ulang tahunnya, memperingati ulang tahun kota Blora, dan begitu banyak rangkaian acara di kota Blora ini. Kita mau berdoa supaya Blora ini tetap bersih, Blora ini tetap ada lawatan Tuhan, dan kita mau berdoa
minta urapan Tuhan, saudara sudah terima minyak urapan, kita akan mengurapi diri kita sendiri, lalu kita urapi keluarga kita, urapi rumah kita. Kita minta perlindungan Tuhan, kita minta darah Yesus membungkus kita semuanya dari semua hal yang buruk, dari semua yang jahat, dari semua godaan, dari semua serangan, dari wabah penyakit. Ya, kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara persiapkan diri kita. Jangan sampai kita lengah, wah ini ada Blora banyak keramaian, kita sibuk mengikuti keramaian. Tapi lebih banyak kita berdoa, hadirkan kerajaan Allah di kota kita ini. Amin, supaya kehendak Tuhan saja yang jadi atas kota ini. Mari kita sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Persiapkan kita juga akan mengurapi diri kita masing-masing. Jangan lupa anak ya keluarga semua diurapi di rumah, rumahnya diurapi, pekerjaan diurapi. Ya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan Blora. Blora. Sekali lagi katakan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di kota Blora. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau Engkau Tuhan izinkan kami ada di kota Blora ini. Engkau berkata bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami mau sama-sama angkat kota Blora ini kepada Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita. Kami bawa kota ini Tuhan. Biar Engkau menghadapkan wajah-Mu buat kota Blora. Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu untuk kota ini. Berkati Tuhan kota ini. Belas kasihan Tuhan besar atas kota ini. Kota ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kami berdoa kiranya setiap rangkaian acara demi acara Engkau melawatnya Tuhan. Engkau ada di kota ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Berkat anugerah kasih karunia-Mu, limpahkan curahkan atas kota ini. Bersihkan kota ini. Seluruh atmosfer yang ada di kota ini. Kau jaga dengan pasukan malaikat-Mu. Biarlah malaikat-Mu berperang ganti kami. Kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu yang Kau nyatakan atas kota ini. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Dan sekarang kami anak-anak-Mu,
Kami juga mohon perlindungan atas kota ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kota ini dibungkus dengan darah Yesus Kristus. Dan segala kekuatan-kekuatan daripada kuasa-kuasa kegelapan, atmosfer-atmosfer yang jahat, semuanya dihancurkan dengan darah Yesus Kristus. Kami memberkati kota Blora ini Tuhan. Biarlah kami memberkati dengan shalom, dengan damai sejahtera Allah. Kami memberkati kota Blora ini dengan keselamatan. Kami memberkati kota Blora ini dengan kekudusan. Kami memberkati kota Blora ini dengan anugerah yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita urapi diri kita. Kami mengurapi diri kami Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Ada perlindungan daripada darah Yesus. Anugerah-Mu terus mengalir atas kami. Kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, Engkau tinggal dalam kami, bekerja berkarya lebih dahsyat lagi. Pakai hidup kami bersinar, pakai hidup kami jadi berkat di kota kami ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kami, lewat keluarga kami. Engkau memberkati kehidupan kami ini Tuhan. Dan kasih setia-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kau berkati apa yang diusahakan anak-anak-Mu. Semuanya Kau buat menjadi berhasil. Rumah tangga dijaga, pekerjaan dijaga. Bahkan berkat anugerah Allah berlimpah-limpah. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Nyerahkan doa kami dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Demikian kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami juga membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Inilah taburan kami sudah terima dari Tuhan. Kami ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang menabur dengan sukacita. Baik yang menabur Tuhan saat ini, Tuhan untuk Natal, untuk memberikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan, kami kembalikan, menabur untuk setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang menabur dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami akan tinggalkan tempat ini, mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengalir atas kami semuanya. Kami semua diberkati, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, hamba-Mu Ibu Tanti yang sudah menjadi berkat buat kami lewat firman, hamba-Mu baik song leader, singer, pemain musik, soundman, penerima tamu, semua yang ambil bagian dalam pelayanan para pendoa. Tuhan, Engkau memberkati dengan berlimpah kami semua dalam ibadah ini. Kami dipuaskan dalam anugerah Tuhan. Kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Kami akan pulang menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pesan firman-Mu itu terus ada dalam hati kami. Supaya kami kembali jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Engkau menjadi center di hidup kami. Kami mau dengar-dengaran suara Tuhan. Apa yang menjadi selera-Mu. Apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Biarlah itu menjadi fokus kami lakukan. Biarlah Tuhan disenangkan. Tuhan dimuliakan lewat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan segala berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Anugerahnya dalam hidup.